Halo semuanya, gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Di sini saya akan menceritakan sebuah animasi yang dibuat oleh channel Glitch, yang dimana animasinya sangat banyak ditonton dikarenakan ceritanya yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Video dibuka dengan opening dari The Amazing Digital Circus yang dimana kita diperlihatkan oleh karakter yang muncul pertama kali bernama si Kane. Kane ini adalah pemimpin dari Digital Circus yang akan mengatur semua yang terjadi di dalam Digital Circus. Dia ditemani oleh asistennya bernama Bubble. Lalu scan selanjutnya berganti ke perkenalan para karakter yang akan muncul di cerita tersebut, yaitu Gingle, Zubul, Kinger, Ragata, Jax, dan Kung Fu. Gingle dan Zubul juga Kinger, Ragata, Jax juga Kung Fu. Lalu di akhir opening muncullah karakter secara tiba-tiba yang tidak kita ketahui nama dan asalnya. Kebingungan atas peristiwa yang secara tiba-tiba itu, karakter yang belum diketahui namanya secara tidak sengaja menabrak Jax dan kawan-kawan yang membuat rusaknya opening yang sedang berlangsung. Dengan kemunculan karakter yang tiba-tiba itu membuat semua karakter di sekitar kebingungan, sehingga salah seorang karakter bernama Jax berkata kepada Kane, sang pemimpin dari Digital Circus. Apakah karakter tersebut NPC atau karakter baru yang ditambahkan di Digital Circus? Karena jika iya maka mereka harus membuat ulang openingnya untuk karakter baru tersebut. Kane pun juga terkejut atas kemunculan karakter yang tiba-tiba itu. Ternyata, karakter yang tidak diketahui namanya itu adalah seorang dari dunia nyata yang masuk ke dalam Amazing Digital Circus. Bagaimana dia bisa masuk? Di akhir video nanti kita akan bahas. Oke, lanjut. Dengan keadaan yang penuh dengan kebingungan, salah seorang karakter bernama Ragata pun mencoba untuk menenangkannya dan berkata bahwa semua yang ada di situ kecuali Ken pernah mengalami hal tersebut, yang artinya mereka semua juga dulu di-spawn secara tiba-tiba. Tidak terima dengan situasi tersebut, karakter yang belum diketahui namanya itu pun mengeluarkan kata-kata kasar, yang dimana uniknya di dalam Digital Circus ini jika berkata kasar maka secara otomatis akan disensor. Kenapa? Banget sih. Kenapa aku? Jangan, nggak boleh nak. Kita nggak boleh ngomong kasar di sini. Kane pun lalu bilang tidak boleh berkata kasar di sini. Di sini adalah tempat untuk dinikmati berbagai macam usia dan apapun bisa terjadi di sini. Tidak percaya dengan kata-kata tersebut, karakter yang tidak dikenal tersebut pun mencoba kembali dan ya, kena sensor. Lalu dia bertanya bagaimana cara keluar dari tempat ini kepada Kane dan yang lainnya. Kane dan yang lainnya pun ragu untuk menjawab, tapi tidak dengan si Jax yang tiba-tiba nyerocos bahwa tidak ada jalan keluar dari tempat tersebut. Gimana caranya aku bisa keluar? Ya, kamu tenang dulu. Tapi kenyataannya kita nggak bisa. Nggak bakalan. Apa? Diem, Jax. Mendengar perkataan dari si Jax, dia pun masih tidak percaya dan mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah mimpi. Mendengar itu pun Jax berkata, Terserah kamu lah. lalu Jax bertanya kepada Kane, apakah ada petualangan baru buat si pendatang baru tersebut. Kane pun berkata sebelum menunjukkan petualangan baru, ia ingin mengajak pendatang tersebut untuk berkeliling Digital Circus terlebih dahulu. Saat mengajak pendatang baru tersebut, terdapat hal yang agak aneh di sini, yang dimana tiba-tiba si Kane error, tempat hampa yang disebut void, datangnya banyak mata, dan Pomni yang melihat pintu keluar, sebelum dibawa kembali oleh si Kane. Sampainya di Digital Circus, pendatang baru itu muntah secara tiba-tiba yang dimana anehnya muntah tersebut berwarna hitam. Si pendatang pun bertanya pintu keluar apa yang ia lihat itu. Karakter di sana pun bertanya kebingungan dengan apa yang dimaksudnya, karena jika ada pintu keluar maka mereka sudah keluar dari dulu. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di akhir video ya teman-teman. Oke, lanjut. Si Ken berkata bahwa ia memastikan tidak ada pintu keluar. Mungkin saja itu adalah halusinasi digital yang disebabkan oleh pikiran yang bertransaksi ke dunia digital. Karena tidak ingin kebingungan ini terus berlanjut, si Ken pun mengalihkan perhatian dengan bertanya nama dari pendatang baru tersebut. Anehnya, pendatang tersebut tidak mengetahui namanya sendiri. Si Ken pun berkata, manusia yang masuk ke sini semuanya tidak mengingat namanya sendiri. Oleh sebab itu,
Kane menyarankan untuk memberikan nama kepadanya dengan cara gacha. Ya, gacha. Emang rada aneh sih Kane nih. Lalu, dapatlah sebuah nama, yaitu Pomni. Maka selanjutnya kita akan panggil dia dengan nama Pomni. Si Ken pun bertanya kepada Pomni, petualangan seperti apa yang dia sukai. Karena Pomni bingung mendengar perkataan tersebut, si Ken pun menyarankan untuk melakukan in-house untuk mengetahui cara kerja dunia digital sirkus. Mendengar itu, Zubul pun berkata tidak ingin ikutan dalam petualangan in-house tersebut. Mendengar itu, si Ken mencoba membujuk Zubul untuk ikut dalam petualangan yang dia sebut. Petualangan hari ini adalah mengumpulkan glowing. Lalu, apa petualangan glowing itu? Sederhananya, seluruh tenda digital sirkus akan dipenuhi dengan glowing, dan mereka harus menangkap glowing-glowing tersebut. Ken berkata, glowing-glowing adalah makhluk kecil pembuat onar, dan kalian harus mencari tahu dari mana glowing itu berasal. Setelah berkata seperti itu, Ken pun langsung menghilang. Lantas, Pomni pun bertanya apa maksud dari si Ken tersebut. Ragata pun lantas menjawab bahwa itu semacam petualangan untuk mereka supaya mereka tidak jadi gila di dalam digital sirkus. Lalu Zubul yang tidak ingin ikutan petualangan itu pun secara tiba-tiba diculik oleh sekumpulan glowing yang membawanya ke suatu tempat. Melihat itu, mereka berencana menyelamatkan Zubul. Tetapi Ragata menyarankan sebelum memulai petualangan, ada baiknya mereka ke tempat Kungfu terlebih dahulu untuk memperkenalkan Pomni. Ragata pun mengajak Kinger untuk pergi ke sana. Tapi Kinger berkata bahwa Kungfu kemungkinan sudah gila, karena saat terakhir kali ia ngobrol dengan Kungfu, selalu ngomongin pintu keluar, sama seperti Pomni. Mendengar itu, Pomni tertarik bertemu dengan Kungfu untuk menanyakan tentang pintu keluar yang ia lihat. Lalu Jax, yang diganggu oleh salah satu glowing itu, muak dengan tingkah glowing tersebut, sehingga dia memutuskan untuk membagi dua tim, yang dimana Jax, Ragata, dan Pomni menemui Kungfu, sedangkan Kinger dan Genggel pergi untuk mencari tahu asal glowing tersebut dan menyelamatkan Zubul. Mendengar itu, Ragata sedikit khawatir, karena bisa dibilang si Kinger ini agak-agak. Dan si Genggel ini juga karakternya cengeng. Lantas, Jax dengan santainya berkata, Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. ya, stabil. Lalu berangkatlah Jax, Ragata, dan Pomni menuju ke tempat Kofmo. Tibanya mereka di depan kamar Kofmo dan memanggilnya, tidak ada suara apapun. Yang membuat Jax terpaksa harus mengeluarkan kunci yang bisa membuka semua kamar yang ada di digital sirkus tersebut. Yang dimana hal tersebut membuat Ragata terkejut. Karena kan cuy, si Jax ini orangnya usil. Pasti kalau dia punya kunci kamar orang lain, bakal ada aja tuh keusilannya nanti. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Dan itu membuat Ragata marah kepada Jax. Tanpa mempedulikan itu, Jax langsung membuka kamar Kofmo. Dan ya, mereka terkejut dengan apa yang dilihat mereka. Di depan mereka, Kofmo sudah berubah menjadi makhluk yang terabstraksi, yang bentuknya sudah seperti monster. Pomni yang kaget melihat kejadian tersebut bertanya kepada Ragata apa itu sebenarnya. Dan Ragata berkata bahwa mereka bisa saja terabstraksi bila mereka berada di titik terendah mereka. Melihat hal itu, Jax langsung melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan Ragata dan Pomni. Lantas Ragata berkata kepada Pomni, mereka harus memberitahu Kane mengenai masalah ini. Belum sempat mereka melarikan diri, Ragata sudah kena serang oleh makhluk tersebut, yang membuat tubuhnya menjadi glitch. Ragata yang sekarat pun meminta pertolongan dari Pomni, tetapi ketika Pomni hendak menolongnya, sentuhan tangan Ragata ikut membuat tangan Pomni menjadi glitch, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk menolong Ragata, dan melarikan diri meninggalkan Ragata. Makhluk yang terabstraksi tersebut melihat Pomni melarikan diri dan ikut mengejarnya, sehingga Pomni berusaha untuk lepas dari makhluk tersebut. Beruntungnya, makhluk tersebut terjatuh di saat Pomni mengecohnya. Pomni yang merasa dirinya sudah aman pun teringat kepada Ragata yang ditinggalnya, sehingga dia memutuskan kembali untuk menolong Ragata. Di lain sisi, Kinger dan Genggel menemukan tempat persembunyian para glowing dan tempat Zubul diculik di dalam lubang hitam yang dalam. Melihat itu, mereka berdua berpikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan Zubul yang terperangkap di bawah sana. Tiba-tiba, datanglah Jax dengan nafas terburu-buru karena habis kabur dari makhluk yang terabstraksi tadi. Melihat itu, Genggel bertanya bagaimana dengan Kofmo. Dia berharap
Kaufmo tidak marah dengannya karena dia tidak tertawa saat Kaufmo menceritakan lelucon yang tidak lucu. Iya cuy, sebelum Kaufmo terabstraksi, dia pernah ngejokes, tapi jokesnya itu nggak lucu. Makanya Ragata juga pernah bilang, Mungkin kita emang gak selalu akur kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu. Tapi sumpah menurutku itu beneran lucu kok, waktu itu aku cuma lagi bete aja. Lalu Jax menjawab dengan bilang, Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku nggak pernah lihat dia segirang tadi. ya, segirang itu. Makhluk yang terabstraksi itu pun mengaum. Jax yang mendengar itu pun segera membuat kebohongan bahwa Kaufmo memberikannya bola bowling untuk diberikan kepada Kinger, yang membuat Kinger langsung jatuh ke dalam lubang, sehingga Gingle pun ikut terseret ke dalamnya, dengan Jax yang menyusul. Sesampainya di dalam lubang, mereka melihat hal yang mengejutkan di mana di depan mata mereka adalah sarang dari induk glowing-glowing tersebut. Itu koleksi serangga. Kayaknya itu sarang. Lalu scan kembali ke Pomni, yang dimana ia kembali ke tempat sebelumnya untuk meminta maaf sekaligus melihat keadaannya. Saat ia menemukan Ragata, ia berkata bahwa ia bingung harus bagaimana saat ingin menolong Ragata. Lantas Ragata pun tidak apa-apa, dan menyuruh Pomni untuk mencari Kain, guna menghentikan makhluk tersebut. Ada cari dan temukan Kain. Dia pasti di sini nemenin aku dan mengurus kamu. Pomni yang tidak tahu akan keberadaan Kain pun mencoba berusaha mencarinya. Dengan mencari ke sana sini dari pintu ke pintu. Dan ia juga tak kunjung menemukan Kain, dan malah bertemu makhluk yang terabstraksi tersebut. Lalu, scan pindah lagi ke Jax, Kinger, dan Gingle, yang dimana mereka lagi berbicara dengan Ratu Glowing itu, dan menemukan Zubel lagi dibawa menuju Ratu Glowing untuk dimakan. Zubel pun meminta tolong kepada mereka, tapi ya, lagi dan lagi si Jax bertingkah dan mengatakan, Oh, lihat itu Zubel. Hai Zubel. Tolong aku, bego. Agak kasar ya, Zubel. Aku nggak jadi bantuin deh. Melihat itu pun, Kinger dan Gingle tidak punya pilihan lain. Mereka berdua lantas suit untuk menentukan siapa yang menang. Oh, kalah terus. Yes. Dan ya, yang memenangkannya adalah si Kinger. Lantas si Kinger bergegas menyelamatkan Zubel. Tapi yang kocaknya saat ia mau bantui Zubel, malah tangannya keikut ke bawah oleh glowing-glowing dan berakhir ikut dimakan sama Ratu Glowing tersebut. Dia nggak apa-apa kok. Balik ke Pomni yang sedang dikejar oleh makhluk yang terabstraksi, ia memikirkan cara untuk lolos dari makhluk tersebut dengan mencari persembunyian. Di sela-sela pengajaran tersebut, ia menemukan kaca dan melihat bentukan dirinya yang berasal dari dunia ini. Tak punya waktu untuk melihat itu, ia langsung bergegas mencari tempat persembunyian. Dan ketika ia berhasil mendapatkan tempat persembunyian dan mengecoh makhluk tersebut, dia bergegas untuk kabur lagi. Tapi di saat itu, Pomni tiba-tiba terhenti karena melihat sebuah pintu keluar yang dilihatnya di awal-awal tadi. Penasaran dengan pintu tersebut, ia pun mencoba masukinya dan ternyata di balik pintu itu seperti ruangan kantor yang di depannya terlihat sebuah pintu keluar lagi. Lantas ia pun pelan-pelan menuju pintu keluar di depannya. Yang ternyata ada pintu lagi dan ia mencoba lagi untuk membukanya. Dan terdapat pintu dan pintu lagi. Lalu pintu di luar yang sebelumnya ia masuki tiba-tiba menghilang. Menggantikan scan ke Jax dan kawan-kawan yang sedang berhadapan dengan Ratu Glowing. Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja makhluk yang terabstraksi tersebut jatuh dari atas lantai, yang membuat Zubel yang sebelumnya dimakan dan tangannya Kinger keluar dari mulut Ratu Glowing tersebut. Oh, untung kamu nggak apa-apa. Kamu nggak ngalamin acara permainan di dalam, kan? Kamu ngomongin apaan sih? Melihat kejadian itu, Gingle yang kaget bertanya kepada Jax, itu apa? Dan Jax menjawabnya dengan santai bahwa itu adalah Kaufmo. Mendengar itu, Gingle pun kaget dan Kinger pun berkata mereka harus keluar dari sini. Di saat mereka bingung,
Zubel menunjukkan bahwa ada lift di ruangan bawah tanah. Ya, ada lift. Aneh emang. Dan mereka pun naik ke lift itu, meninggalkan tempat tersebut. Di saat mereka naik lift, Zubel bertanya, di mana Pomni? Bukannya semua ini untuk dia? Jax yang tidak peduli menyuruh Zubel diam, supaya ia bisa mendengarkan suara liftnya berjalan. Bentar, kok Pomni malah nggak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia ya? Diam dong, suara eskalatornya nggak kedengeran. Kembali ke Pomni yang belum menemukan jalan keluar. Ia hampir dibuat frustasi akan kejadian yang dilaluinya itu. Di saat dia terus mencoba untuk keluar, dia menemukan sebuah komputer yang usang, yang nggak tahu tujuannya apa. Karena hal itu, Pomni hampir gila dan dia terus memaksa mencari jalan keluar, sehingga sampailah dia di ruangan yang gelap dan pintu yang perlahan menjauh, tapi masih bisa ia buka. Dan ternyata saat ia buka, ia berada di ruangan hampa atau void yang sebelumnya diberitahu Kane di awal-awal. Kane yang saat itu sedang di kafe bersama dengan asistennya, mendapat alarm peringatan bahwa ada sebuah karakter yang terjebak di dalam void. Mengetahui itu, si Kane bergegas menyelamatkan Pomni dari ruangan hampa tersebut. Sampainya Kane dan Pomni di dalam tenda digital sirkus, Kane kaget dengan apa yang terjadi di dalamnya. Melihat Kane sudah kembali, Jax dan kawan-kawan memberitahu bahwa Konvo sudah terabstraksi. Mengetahui itu, si Kane langsung bertindak dengan menangkap makhluk yang terabstraksi tersebut dan dipindahkan ke ruangan bawah tanah. Zubel pun lalu berkata bahwa dia tidak menyangka kalau Konvo menyerah begitu saja. Dia pikir Kinger yang akan menyerah duluan. Ya ampun, aku nggak percaya deh Konvo menyerah gitu aja. Sorry ya Kinger, kirain yang bakal begitu kamu. Terima kasih. Lalu Ragata datang meminta pertolongan kepada Kane untuk disembuhkan dan Kane pun menyembuhkannya. Karena mereka sudah menyelesaikan tantangan dari petualangannya, mereka pun dihadiahkan makanan lezat. Yang walaupun Kinger berkata, Terus, masa aku nggak boleh lapar? Ya, nggak beneran sih. Kita nggak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini. Jadi, makanan digital hanya memberikan sensasi makan virtual tanpa manfaat nutrisi atau gizi apapun. Shh, cukup Ferguson. Sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? di akhir video ditutup dengan mereka yang sedang menikmati makanan dan Pomni yang frustasi karena kejadian tersebut. Oh iya cuy, untuk pembahasan plotnya kita bahas di video selanjutnya aja cuy, soalnya panjang banget. Jangan lupa di subscribe.